life. Hidup yang tidak tergoncangkan. Bagaimana Anda dan saya bisa hidup tidak tergoncangkan sementara dunia lagi goncang-ganjing. Dan saya hanya mau ingatkan sama saudara, apa yang Anda lihat sekarang ini belumlah dalam skala penuh. Jadi kalau Anda berharap ini adalah skala penuh, Anda salah besar. Karena Anda harus melihat bahwa ada skala penuh di depan kita yang lebih dahsyat daripada ini. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena nanti sambil saya bicara, saya akan sambil beritahu kepada saudara apa yang bakal terjadi. Bahkan saudara kalau melihat sekarang sudah berat, lihat tahun depan. Betul. Anda lihat tahun depan. Maka itu saya perlu menyampaikan unshakable life sebelum akhir tahun ini. Supaya Anda tahu apa yang Anda harus siapkan untuk tahun depan. Karena segala sesuatu yang terjadi di Amerika hari-hari ini belum kelihatan fullnya, belum kelihatan pengaruhnya sampai tahun depan. Halo? Dan tahun depan 2009, 2010 adalah jatuh temponya asuransi-asuransi yang orang hidup di tahun 60-an. Itu saudara, yang dikatakan asuransi kehidupan mereka akan tahun 2010 jatuh tempo dan ternyata duitnya nggak ada. Serius, duitnya nggak ada. Kalau Anda mau tahu lebih jauh, baca bukunya Donald Trump. Why We Want You to Be Rich. Baca bukunya Donald Trump dan dengan Robert Kiyosaki. Dia menceritakan apa yang bakal terjadi di tahun 2010. Nah sementara saudara waktu dia buat buku itu, gejolak Lehman Brothers belum terjadi. Gejolak sekarang belum terjadi, apalagi yang bakal terjadi saudara. Jadi saudara, di depan kita ada banyak hal yang menunggu. Tetapi Anda tahu, kalau Anda terdiri dari, dan bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, Anda tidak ikut tergoncangkan. Haleluya. Amin saudara. Saudara tahukah saudara, di hari-hari ini bikin banyak orang bingung. Anda mau buat apa bingung, mau pegang apa bingung. Ada orang bilang, Pak, pegang dolar salah, pegang emas salah, pegang euro salah, pegang yen salah, pegang Yesus yang gak salah. Haleluya. Ada amin saudara. Mau pegang apa lagi? Mau pegang note salah, mau pegang bond salah. Iya maksud saya bond bahasa Inggris saudara, obligasi. Saudara bukan bond utang maksud saya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Segala sesuatu ini tergoncangkan. Saudara Anda melihat sekarang katanya, oh sekarang puji Tuhan, katanya indeks Asia sudah mulai meningkat. Don't trust that. Jangan percaya itu saudara. Karena sebentar saya akan khotbahkan. Anda kadang-kadang hanya melihat rebound sementara. Halo. Oh, saya lihat wajah-wajah yang menegangkan karena sebagian Anda punya duit di saham. Saudara tahu ada satu orang, tabungannya udah gak ada sama sekali, dia hidup dari gajinya. Ditanya kenapa tabungannya gak ada sama sekali, karena semua tabungannya sudah mati di saham. Saya bilang untung cuma tabungan, untung kamu gak main margin. Kalau kamu main margin pakai duit bank, matilah kau. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi dengar baik-baik saat ini saudara, percaya Tuhan ada jalan buat Anda. Siapa yang percaya ada jalan dari Tuhan? Hah? Oh saudara, Anda datang ke sini ada dua sebab. Sebab Anda sudah tergoncangkan, atau Anda tidak mau tergoncangkan. Anda yang mana? Tanya sebelah saudara, Anda yang mana? Yang sudah tergoncangkan atau yang tidak mau tergoncangkan? Oh haleluya, haleluya. Mari saya mau ajak saudara lihat sebagai pembukaan. Saudara, saya yakin kalau topik ini unshakable life, Anda tidak mau tergoncangkan berarti Anda tahan lama. Anda pasti tahan lama sebab Anda mau tahu sampai ujungnya supaya tidak tergoncangkan. Mau jam 10, mau jam 11 Anda akan tahan. Haleluya. Mari kita lihat Lukas. Haleluya. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Haleluya. Lukas 8, 22 sampai 25. Sudah dapat? Lukas 8, 22, 25. Mari kita baca sama-sama 4 ayat ini. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Yesus bersama dengan murid-murid bahwa mereka diminta oleh Tuhan untuk pergi ke seberang. Berarti ada satu tujuan, ada satu arahan yang dari Yesus, dan Yesus ada di dalam perahu. Halo, amin. Saudara, Anda lihat di sini, yang datang telat nggak apa-apa, Anda perlu lihat di sini. Ini lebih ganteng daripada yang datang. Oke. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik saudara, bahwa Allah kepengen saudara ketahui baik-baik. Murid-murid bersama dengan Yesus ada di dalam perahu, mereka sedang menuju kepada satu sasaran. Betul? Tahukah saudara, banyak orang berpikir kalau saya ada bersama dengan Yesus, maka perahu saya tidak akan pernah kemasukan air. Tapi dengar baik-baik saudara, perahu itu tetap kemasukan air walaupun Yesus ada di dalamnya. Halo, ada amin saudara? Anda di dalam orang Kristen tidaklah kebal dengan goncangan. Tapi dengar, Anda tidak akan tergoncangkan sepenuhnya. Wah, kenapa Yesus masih ada di dalamnya? Goncangan akan berhenti dan goncangan tidak akan membiarkan Anda tenggelam di dalamnya. Katakan amin saudara. Tahukah saudara, Elia bernubuat bahwa 3,5 tahun bahwa Israel tidak akan ada hujan, Israel tidak akan ada embun. Waktu dia bernubuat tidak berarti dia tidak mengalaminya, tapi dia mengalaminya. Tapi ketika dia mengalami, Tuhan tidak biarkan dia ikut tergoncangkan, dan Tuhan berkata kepada dia, "Tinggal di tepi sungai Kerit, aku akan pelihara engkau, aku akan jaga engkau sampai masa goncangan selesai, sampai masa kekeringan selesai." Dengar baik-baik, bagi engkau dan aku, apabila engkau ada dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara engkau, Tuhan akan jaga engkau, Tuhan akan aruh engkau dalam satu Goshen, di mana Tuhan berkata, "Engkau akan tinggal di sana, aku akan pelihara engkau sampai goncangan ini reda, sampai goncangan ini selesai." Karena kekayaan bangsa-bangsa akan mulai dipindahkan kepada saudara dan kepada saya. Katakan amin. Itulah sebabnya mengapa Anda dan saya, dengar baik-baik, Anda tidak hidup dari apa yang Anda lihat, Anda tidak hidup dari apa yang Anda alami, Anda tidak lihat dari apa yang Anda ketahui, Anda tidak hidup dari apa yang Anda sekarang hidupi, tapi Anda hidup dari apa yang sorga sediakan bagi Anda, apa yang sorga sudah tetapkan bagi Anda, apa yang destiny Allah ada dalam hidup saudara. Karena Anda hidup tidak ditentukan oleh dunia, Anda ditentukan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Karena engkau dan aku adalah biji mata Tuhan. Ada amin saudara? Haleluya. Saudara, mereka yang ada dalam perahu adalah orang yang pengalaman di bidang air dan laut. Saya beritahu saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang hari ini punya pengalaman secara ekonom, mereka bukan luar biasa secara ekonomi, mereka ngerti secara semuanya, doktor, profesor, mereka hebat, tapi hari-hari ini mereka sedang digoncang oleh apa yang mereka tahu. Saudara tahukah saudara, mereka adalah orang pintar, mereka orang pengalaman di dalam hal nelayan. Tapi Tuhan sengaja izinkan kegoncangan terjadi supaya Tuhan mau ngetes bagaimana pengalamanmu menangani goncangan ini. Apakah engkau sanggup atau aku yang akan sanggup melakukannya? Hei, dengar baik-baik, goncangan ini akan ngetes saudara yang merasa dirimu pengalaman, yang merasa dirimu hebat, yang merasa dirimu tahu, supaya engkau tahu siapa yang lebih tahu. Mereka ada dalam perahu, saudara. Mereka bukan orang kota, mereka bukan orang yang pengalaman. Mereka orang pengalaman, tapi sengaja orang yang merasa pengalaman kadang-kadang merasa sudah tahu. Dan ketika mereka mau menyeberang, mereka berkata, I can handle this. Saya sudah terbiasa dengan perahu ini. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, engkau berpikir masa depanmu, karena engkau punya pengalaman, engkau punya cerita sukses, Anda berpikir you can handle your future, Anda bisa handle masa depan Anda. Tapi dengar, goncangan ada di depan Anda untuk memperlihatkan siapa sesungguhnya yang engkau percayai. Haleluya, ada amin saudara. Tahukah saudara, goncangan itu seperti seorang ibu zaman dulu sedang menampi beras. Ketika dia menampi, tujuannya apa? Supaya kelihatan yang enteng, ketiup angin terbang. Tahukah hari-hari ini Tuhan sedang menampi umat Tuhan, supaya kelihatan mana orang Kristen yang hanya datang ke gereja ikut-ikutan dengan orang Kristen yang sungguh mengenal oleh Tuhan. Kalau Anda ikut-ikutan, Anda akan diterjang oleh angin, engkau akan diterjang oleh badai, dan engkau tidak akan kembali lagi, dan engkau akan berakhir hidupmu, dan engkau akan mengutuki Tuhan.
Tapi kalau engkau ada dalam Tuhan, engkau adalah beras. Waktu engkau ditampi, engkau tidak akan terbang. Engkau ada dalam tampian Allah. Haleluya. Tahukah goncangan seperti Tuhan sedang menampi Anda hari-hari ini. Lalu digoncang kiri kanan, dibawa terbang ke atas. Goncang kanan kiri, terbang ke atas. Supaya Anda yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Ada amin saudara. Itulah sebabnya dengan baik-baik saudara. Dan Alkitab berkata di sini ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar. Coba bilang lagi asik-asiknya bisnis. Coba bilang lagi asik-asiknya naik daun. Lagi asik-asiknya karir naik. Terus Anda bilang sama saya, sekonyong-konyong. Haleluya. Oh, haleluya. Coba katakan sekonyong-konyong. Apa arti sekonyong-konyong? Nobody knows. Nggak ada yang pernah expect. Nobody can predict. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa angin badai datang. Lehman Brothers tutup. Freddie and May tutup, saudara. Saudara, Bernstein tutup, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan begitu banyak. Institusi besar mulai tutup. Citibank harus minta di bail out. Harus ditolong oleh Amerika. 25 miliar dolar. Supaya mereka bisa hidup. Citibank yang Anda tahu begitu besar, kalau enggak dibantu dia pasti dijual. Coba tanya sebelah saudara, jadi mau bank yang mana yang dipercaya? Bank mana yang Anda mau percaya hari-hari ini? Halo, mau bank Samiun? Mau bank apa saudara? Enggak ada bank yang Anda bisa percaya pada hari-hari ini. Saya tidak mau menyampaikan berita-berita yang tidak baik, tapi saya hanya mengatakan bahwa apapun institusi hari-hari ini, Anda harus percaya kepada Tuhan lebih daripada institusi manusia. Ada amin saudara? Katakan sekonyong-konyong. Nggak ada yang bisa prediksi. Halo? Ada amin? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di sini dibilang kemasukan air dan kita ada dalam bahaya. Mungkin di antara saudara yang perahunya sudah kemasukan air. Order di stop. Dan Anda sudah mulai bingung mau di PHK nggak di PHK. Halo? Bensin nggak turun-turun. Turun juga sedikit. Betul tidak saudara? Sementara dolarnya naik lebih cepat daripada harga bensin turunnya. Betul. Saudara, Anda sendiri pada hari-hari ini tiba-tiba Anda berada dalam bahaya. Kalau Anda berada dalam bahaya dan perahumu kemasukan air, seminar malam ini adalah untuk Anda. Supaya Anda tidak tenggelam. Haleluya, ada amin saudara. Oh, haleluya. Itu sebabnya banyak orang tidak pernah peduli dengan peringatan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berkata dalam perjalanan menuju Roma, dia bilang perahu ini bahaya. Akan ada goncangan besar. Tapi banyak orang tidak percaya ketika hamba Tuhan bicara. Maka itu saudara, saya biarkan goncangan ini terjadi. Karena lebih enak khotbahnya. Karena khotbah saya, khotbah kita, hamba-hamba Tuhan menjadi relevan. Coba kalau lagi sukses, pendeta nggak didengar. Halo. Coba bilang sebelah saudara, sekarang dengerin yang benar. Oh, haleluya. Saudara, orang gak bakal ke gereja kalau gak ada goncangan. Itu sebabnya kalau Anda mau harapkan gereja penuh, goncang terus. Ini adalah awal tuayan. Haleluya. Siapapun, apapun, sistem apapun, tidak ada yang bertahan. Karena Tuhan berkata dalam satu hari Babel akan roboh. Saudara katakan sama saya, satu hari Babel akan roboh. Bagaimana Babel akan roboh dalam satu hari? Lehman Brothers jatuh, nggak satu hari jatuh. Itu rentetan beberapa waktu, baru mulai kelihatan sampai hari ini. Dan ini belum kelihatan sampai tahun depan. Dengar, kalau ayat itu bilang, satu hari jatuh, berarti itu gawat. Waktu itu jatuh, semuanya in the same day, collapse. Sekarang belum satu hari. Maka itu kenapa saya bilang, akan ada goncangan yang lebih besar. Waktu itu terjadi, seluruhnya, wuss. Karena semua fondasinya, bus, habis. In one day. Saya mau beritahu saudara apa arti ayat itu. Saudara pernah baca enggak? Saya tunjukkan ayatnya. Wahyu. Biar saudara lihat di Alkitab ada bro. Biar Anda lihat, oh ternyata relevan. Kalau dulu mau lihat Alkitab aja males. Haleluya.
Mari kita lihat Wahyu 18. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-10. Ini lebih dahsyat lagi saudara. Lalu kemudian ayat 16. Wahyu 18 ayat 10. Baca saudara, di hari-hari sekarang Anda mesti banyak baca Alkitab. Terutama kitab Ayub. Loh benar. Anda harus banyak baca kitab Ayub. Tapi jangan Anda minta Tuhan alami seperti Ayub. Ya, mari kita lihat saudara, Wahyu 18 ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, kota perdagangan yang kuat, sebab dalam 1 jam sudah berlangsung penghakimanmu dan pedagang-pedagang di bumi menangis. Coba tanya sebelah saudara, kamu pedagang bukan? Hah? Kamu pedagang bukan? Hei, ayo merchandiser. Kalau Anda pedagang dengar, Anda harus perhatikan ayat ini. Bahwa pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung karena jatuhnya sistem Babel. Lalu dikatakan sebab tidak ada lagi orang yang beli barang mereka karena ekspor dihentikan. Ekspor dihentikan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa barang tidak bisa keluar bea cukai. Saudara bilang, kok ada ya? Sekarang baru relevan. Tadinya Anda bilang, ini mau bisa-bisanya pendeta kalau khotbah. Begitu saudara. Kalau sekarang kan enak ngomongnya. Ini jadi jelas. Tanpa harus ada alegori, tapi ini jelas tanpa harus ada kiasan. Sedemikian kata tertulis, sedemikian yang Anda lihat. Haleluya. Lalu kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus. Saudara tahu yang memakai lenan halus itu adalah orang kelas tinggi. Tahukah goncangan hari ini adalah orang yang kena menengah ke atas. Karena menengah ke bawah sudah lama menderita dan sudah terbiasa. Dan hari ini yang digoncang menengah ke atas. Saudara mau tahu kenapa bursa tidak naik? Karena orang udah gak punya senjata untuk beli harga saham yang murah sekarang. Karena duit mereka sudah di-lock kepada harga yang sudah mahal. Saudara sebelumnya saudara turun sedikit dibeli, naik, turun sedikit dibeli, naik. Hari ini udah turun gak ada yang bisa beli. Karena itu saudara susah naiknya. Halo? Tapi Anda bertanya sama saya, apakah ada waktunya? Dengar, anak Tuhan tenang saja. Anda harus percaya di mana pembelaan Tuhan akan datang pada waktunya. Yang penting matamu tidak melihat kepada duit itu, matamu melihat Tuhan. Dari mana datangnya pertolongan? Yaitu dari tempat bukit-bukit di atas itu. Bukan dari bursa efek Indonesia. Saya tanya, Anda tiap malam lihat apa? Banyak orang tiap malam sekarang gak bisa tidur, lihat CNBC, CNN, lalu melihat Dow Jones turun naik. Saudara, imanmu turun naik di malam hari. Haleluya. Jangan Anda biarkan saudara Anda memperhatikan Dow Jones, perhatikan saudara apa yang Tuhan mau ngomong malam itu sama Anda. Haleluya. Lalu di sini dikatakan saudara, berpakaian lenan halus dan kain ungu. Saudara tahu kain ungu? Itu adalah gambaran kerajaan. Berarti mereka-mereka yang ada dalam dunia pemerintahan pada babok dan bingung hari-hari ini. Kain kirmisi dan dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Oh, ini ini cincinnya semua saudara ada permata, ada perhiasan. Haleluya. Dengar baik-baik dalam 1 jam. Kekayaan sebanyak itu. Apa kata Tuhan? Habis. Kemana pindahnya? Haleluya. Oh, haleluya. Woo! Tahukah saudara, saya hanya kasih preview dulu sebelum saya masuk detailnya. Di masa-masa seperti ini Anda butuh ketenangan. Saya beritahu saudara, di masa-masa ini Anda butuh ketenangan yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah tidak sama dengan dunia berikan kepadamu. Di saat kegoncangan jangan sampai damaimu hilang. Jangan sampai sukacitamu hilang. Karena kalau Anda sudah hilang, sukacita hilang, damai sejahtera hilang, landasan Anda goyah.
Tapi kalau Anda tetap tenang, Anda tetap sukacita, yang penting burung di udara dipelihara Tuhan, apalagi saya, maka saya percaya ketenangan, kekuatan dari Tuhan yang membawa Anda terbang naik ke atas. Haleluya! Apakah dengan Anda tidak bisa tidur, Anda akan memperpanjang dan bisa menyelesaikan persoalanmu? Banyak orang tidak bisa tidur di rumah, akhirnya tidur di gereja. Karena ngantuk katanya. Dia bilang, gua di rumah gak bisa tidur, di gereja enak juga. Lagunya lumayan. Karena tidur dalam hadirat Tuhan. Ngaco saudara. Itu bahasa-bahasa karismatik yang harus diperbaiki. Tidur dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar, Anda harus punya ketenangan seperti Yesus. Yesus tenang. Anda lihat Yesus tidur gak? Yesus tidur. Luar biasa. Saudara, dia tidur di buritan. Luar biasa saudara, yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah sudah berikan dia destiny. Bahwa destiny dia tidak mati tenggelam. Destiny dia adalah mati di atas kayu salib. Halo, ada amin. Hei dengar, Tuhan tidak akan biarkan Anda mati dalam goncangan ini. Karena 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi. 7 kali jatuh, bangkit lagi. Katakan sebelah saudara, bangkit kamu. Haleluya. Anda harus punya ketenangan seperti Paulus. Tengah kegoncangan dia yang paling tenang di antara yang lain. Asal yang penting Anda jangan tenang seperti Yunus. Yunus juga tenang saudara, tapi dia bikin grogi orang. Kalau Paulus tidak, dia punya ketenangan bikin orang yang grogi jadi tenang. Tapi Yunus lain, dia tenang yang lain grogi. Dan dia tidak bisa menenangkan yang lain. Karena biangnya dia. Halo? Amin. Oh haleluya. Jadi saudara jangan biarkan saudara Anda menjadi orang yang tidak pernah mau mendengar peringatan dari seorang hamba Allah. Rasul Paulus sudah bilang ini bahaya. Murid penumpang yang ada di dalam perahu pada ketakutan. Jangan sampai Anda ketakutan. Penumpang yang ikut Paulus ketakutan, murid yang bersama dengan Yesus ketakutan. Begitu bukan? Kita lihat lagi Lukas pasal 8. Oh haleluya. Saudara, saya belum masuk kepada poinnya. Tetapi paling tidak saya membangun saudara punya mentalitas hari-hari ini tetap tenang, tetap teduh. Saudara bilang, Pak bagaimana bisa tenang? Kenapa tidak? Dengan Anda tidak tenang, Anda pikir Anda bisa jadi beres masalahnya. Makin Anda tidak tenang, makin gak beres. Sakit makin, saudara, stres makin iya. Trigliserid naik, tekanan darah naik. Semua jadi gak beres. Halo? Mau ngomong apa lagi sekarang? Coba, Anda mau berbuat apa? Makin Anda mencoba berbuat sesuatu, makin Anda hancur. Mari kita lihat saudara Lukas pasal yang ke-8. Firman Tuhan berkata ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Yang dia lihat binasa. Saudara, Anda akan panik kalau yang Anda lihat binasa. Anda akan panik kalau Anda akan melihat kebangkrutan. Tapi Anda harus lihat bahwa Yesus menolong Anda. Anda tidak boleh, dengar, what you see is what you get. Apa yang Anda lihat itu yang Anda dapat. Kalau Anda lihat binasa, kalau Anda lihat kebangkrutan, terjadi menurut imanmu. Tapi engkau harus lihat pertolongan Tuhan menolong Anda. Haleluya. Apa yang Anda lihat hari ini? Binasa? Bangkrut? Hancur? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Oh, Anda lihat jawabnya susah. Bagaimana Anda bisa lihat kalau jawabnya aja susah? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Kebangkitan, kemakmuran bersama Tuhan. Apa yang namanya Yesus Kristus dalam hidup saudara. Pertolongan, perlindungan. Anda harus lihat itu dong. Murid-murid lihatnya binasa. Makanya Yesus lihatnya bukan itu, makanya dia tidur. Haleluya. Ada amin. Lalu dia bilang kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air reda. Coba bilang angin dan air reda. Orang Chinese bilang angin itu hong. Air itu sui. Hong sui. Taat sama Tuhan. Kenapa cari hong sui? Ketik rek.
spasi Rama, spasi nama Anda, kirim ke SMS 9090. Saya akan memberitahukan apa yang menjadi masa depanmu. Itu saudara, 9090 adalah omong kosong. Halo, amin. Saudara, Yesus berkata, dia menghardik dan dia tenang. Lalu ditanya, di mana kepercayaanmu? Dari cerita ini kita mesti lihat bahwa Anda dan saya harus tetap fokus kepada Tuhan dan tetap tenang. Susah untuk membuat orang bisa melihat masa depan yang cerah kalau dia tidak tenang. Amin. Apakah Anda tenang? Saudara, Anda pikir Anda khawatir, Anda bisa apa sih? Anda nggak tenang, Anda bisa apa sih? Sekarang apa yang Anda bisa perbuat coba? Apa yang Anda bisa perbuat? Can you do something? Kalau Anda bisa lakukan sesuatu, saudara, saya percaya saudara, sesuatu sudah dilakukan oleh orang yang lebih pintar dari Anda. Justru sekarang yang lebih pintar dari kita udah keblinger. Sudah bingung, mau diapain lagi? Mau ke sini larinya ke sono, mau ke sini larinya ke sono. Mau bagaimana? Saya pikir China nggak kena. China ini saudara baru aja PHK besar-besaran. Mereka PHK besar-besaran. Mereka juga udah bingung, saudara. Saudara, di mana Anda, saudara? Indonesia, banyak orang Indonesia buka pabrik di China. Ada yang tutup udah sekarang. Karena mereka sudah bingung. Halo? Ada amin, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan mau kemana lagi, saudara? Singapura, propertinya anjlok. Mau apa lagi? Mau kemana? Nggak ada tempat perlindungan. Teman saya kemarin baru datang, saudara, dari Vancouver. Dia datang dari Vancouver, dari Kanada. Telepon saya berkata, wah Pak, haleluya, apa kabar kah Bapak? Baik-baik. Lalu saya tanya bagaimana Vancouver. Dia bilang, babak belur. Apa yang terjadi? PHK di mana-mana. Dengar baik-baik, saudara, hari-hari ini di mana aja, kalau bukan Tuhan, mati kita. Tapi di mana aja kalau ada Tuhan, selamat kita. Haleluya. Amin. Saudara, gelombang PHK Amerika belum ada apa-apanya, tunggu tahun depan. Sekarang semua mata memandang 3 perusahaan pabrik mobil ini. Itu buruhnya banyak itu. Halo? Waktu saya bulan Juli kemarin, diperkirakan sampai akhir tahun ini Starbucks tutup 750. Saya kira waktu bulan Juli itu Lehman Brothers belum bangkrut. Udah diprediksi 750 tutup. Saya kira setelah Lehman Brothers bangkrut, tutupnya lebih banyak. Saudara, saya ngomong begini bukan buat membuat Anda takut. Buat Anda hati-hati. Ada amin, saudara? Dan tetap tenang. Wah, kalau saya tidak bilang ini, saudara, kepanikan akan terjadi membuat Anda tidak tenang. Tapi hari ini Anda harus tetap tenang. Haleluya. Karena Tuhan akan bikin goncangan, tapi Tuhan tidak bicara di sana. Tuhan bikin api yang besar, Tuhan tidak bicara di sana. Sampai Tuhan kirim angin sepoi-sepoi. Di situ Tuhan berbicara kepada Anda. Haleluya. Coba lihat Kisah Rasul 27. Kemarin saya bilang, saya diajak bicara oleh seorang sahabat saya yang punya perusahaan institusi keuangan. Sahabat saya sejak saya sekolah, waktu saya masih SMP. Karena saya tahu dia adalah salah satu orang yang berhasil dan salah satu pemilik bank. Saya tanya sama dia, bagaimana situasi ini? Dia tahu saya adalah hamba Tuhan dan dia juga ada di sebuah gereja. Jadi saya tanya sama dia, saya kepengen dengar dari kamu. Karena kamu adalah sahabat saya, kamu bisa ngomong sama saya apa adanya, dan kamu adalah orang praktisi. Dia tanya sama saya, sekarang kamu udah kebanyakan di pelayanan ya? Iya, baik. Dia bicara sama saya. Menurut saya, tahun depan lebih parah dari ini. Karena apa yang terjadi sekarang, ini belum ada apa-apanya. Itu menurut dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dia adalah orang praktisi. Dia bilang, lu tunggu tahun 2009. Karena ini bulan bermunculan bisul-bisul yang gak kelihatan. Mulai pecah satu sama lain. Dan itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya ingatkan sama saudara, ubah gaya hidupmu.
ubah gaya hidup. Ada amin saudara? Kalau Anda mau survive, setiap apapun yang Anda keluarkan, Anda harus pikir baik-baik. Karena sekarang Anda tidak bisa lagi ikut midnight shopping. Halo, walaupun ada clearance sale, midnight shopping. Gas, midnight shopping. Bukan saatnya Anda shopping. Halo, saatnya Anda saving. Ada amin saudara? Nanti saya akan tunjukkan sama saudara satu teks lagu dari Santa Claus. Iya, Anda nih Desember kan nyanyinya Santa Claus is coming to town. Bukan begitu nanti. Recession is coming to town. Benar. You have to keep cash, dia bilang begitu. You better watch out. You better don't cry. You better keep cash. I'm telling you why. Recession is coming to town. Saudara, benar. Karena itu saudara, mari kita lihat Kisah Rasul 27. Ayatnya yang ke-14. 13 dulu kita baca, lalu 14. Atau mulai dari baca 10 aja ya, 10 sampai 15. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Saya percaya banyak hamba Tuhan sudah menyampaikan bahwa ekonomi yang ada di dunia ini adalah ekonomi yang berbahaya. Tahun 98, seorang dari mantan Federal Reserve datang ke Indonesia, saya yang terjemahin. Dia khotbah, dia ngajar, dia beritahu apa yang bakal terjadi di depan. Dan dia berkata bahwa sistem ekonomi yang sekarang di Amerika itu adalah sistem ekonomi bubble. Itu suatu hari dia pecah flat, itu bisa bahaya. Maka itu dia bilang sama saya, dia orang Federal Reserve. Dia bilang kalau Anda mau lihat tas saya, isinya adalah batangan emas. Beberapa batangan emas saya harus bawa. Kenapa? Saya tahu suatu hari dolar nggak laku. Dia bilang begitu. Ini orang Amerika yang ngomong. 98 dia sudah ngomong, saudara. Itulah sebabnya banyak orang kalau dikasih tahu itu nggak ada yang percaya. Karena semua kelihatannya baik. Kita lanjutkan firman Tuhan ini ya. Perhatikan saudara. Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tapi perwira itu lebih percaya sama siapa? Jurumudi sama siapa? Nakoda daripada siapa? Alah pendeta taunya surga neraka, mau ngomong soal keuangan. Gue lebih percaya sama fund manager. Halo. Karena nakoda kapal, jurumudi adalah orang yang ada di dalam pekerjaannya sehari-hari. So Anda tanya expert. Ternyata expertnya tidak expert. Kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman. Hari-hari ini saudara, Anda harus semakin percaya pada firman. Dan Anda percaya firman bukan hanya masa resesi, bukan hanya masa krisis, tapi dalam hidupmu seterusnya. Ada amin? Lanjut kita baca saudara, ayat yang ke-12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ pada musim dingin, maka kebanyakan dari mereka telah setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tiba di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi bertiup. So no problema. Pendeta ngomong salah. Lu dengerin pendeta ngomong mana? Orang indeks naik terus mau 3.000. Sudah tahu nggak udah 2.800 waktu itu. Lantur turunnya sampai kayak gini. Tinggal 1.200. Saham bumi harganya udah 8.000-an waktu itu. Sekarang membumi. Halo? Betul tidak saudara? Nah, dengar baik-baik saudara. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka apa? Bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Jadi saudara Anda melihat bahwa wah, ekonomi lagi begini. Pasti deh. Tapi tiba-tiba. Saudara, kejadian 98 tiba-tiba enggak? Ya, buat kita tiba-tiba. Buat orang yang merencanakan tidak tiba-tiba. Betul? Buat kita tiba-tiba enggak? Sekarang saya tanya, sekarang tiba-tiba enggak? Terjadinya sekarang ini tiba-tiba enggak? Anda ngalamin tiba-tiba toh? Sama tiba-tiba toh? Saya bilang tahu saudara, Anda sudah ngalamin tiba-tiba 2 kali. Jangan sampai yang ketiga kali terjadi.
Saya kasih tahu saudara, cukup pengalaman 2 kali tiba-tiba. Keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama. Ada amin? Jangan sampai yang ketiga kali tiba-tiba baru Anda menjerit sama Tuhan. Telat. Saya percaya ini adalah wake up call, panggilan untuk Anda sadar sebagai orang Kristen. Amin. Lalu kita lanjutkan. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Dia pikir aman, saudara. Tapi tidak berapa lama kemudian, apa kata firman? Turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut timur laut. Wow, ini badainya bukan dari timur laut sekarang, dari Amerika. Tapi terjun terus sampai ke Asia, terus kemana-mana, betul? Lalu kita lanjutkan berikutnya saudara. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Saudara, saya yakin banyak perusahaan yang sudah tidak tahan hari-hari ini. Saudara, mereka tetap kerjain bisnis. Beberapa pabrik masih jalan sampai hari ini, sampai dengan pertengahan tahun depan, hanya untuk memenuhi order yang sudah ada. Tapi untuk dapat order tahun depan sudah sulit. Begitu enggak? Ya, banyak orang yang ngalamin begitu. Karena itu saudara, gelombang PHK luar biasa. Apalagi yang dalam bidang tekstil juga sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Betul? Yang ada keterkaitan apa saja. Mau dikaitkan apapun, sekarang lagi mengalami kesulitan. Begitu bukan saudara? Nah saudara, ada orang, kemarin saya cerita waktu pertemuan Kingdom Business di sini. Ada orang dapat kredit dari salah satu bank pemerintah, 100 miliar lebih. Sudah disetujui waktu sebelum peristiwa Lehman Brothers kemarin September. Jadi sebelum September, kira-kira Juni atau Juli sudah disetujui 100 miliar, lalu dia tarik, dan dia tarik full karena dia mau bikin pabrik. Dan itu begitu yakinnya saudara bahwa dia ekspor. Karena dia ekspor, dia pikir ekspor aman. Selalu kan orang bilang ekspor aman. Coba bilang sebelah saudara, tak ada yang aman di dunia ini. Coba bilang. Oh saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Datanglah salah satu bank asing kepada dia. Sebelum September, bank asing itu melihat, wow kamu dapat kredit sekian, mau nggak saya tambahin kalau kamu perlu dana? Mau, emang dia lagi perlu. Saya tambahin lagi dan pinjamnya dalam dolar aja. Bunganya lebih murah. Pengusaha bilang ini boleh juga. Iya dong, dolar lebih murah bunganya, dapat tambahan kredit. Siapa yang nggak mau? Lagi mau ekspansi. Iya diambil, take over dipindahin. Tarik lagi saudara pinjamannya dalam dolar semua. Apa yang terjadi sekarang? Dolar naik sudah 12.000 lebih. Dia waktu pinjam mungkin baru 9 ribuan. Itu tanpa harus ada apa-apa langsung utangnya nambah. Begitu bukan saudara? Dan dia pikir aman kalau ekspornya masih jalan. Tapi ekspor pun jadi kenanya 2. Persis sandwich. Dari bawah kena, atas kena. Apa yang terjadi saudara? Pengusaha ini bilang apa? Lebih baik saya mati. Hari ini saudara jangan heran banyak orang pengusaha yang mulai frustrasi, stres, bunuh diri. Halo. Coba bilang sebelah saudara, jangan sampai kamu bunuh diri ya. Amin. Saudara jangan sampai bunuh diri, karena apa? Tuhan masih bisa menolong Anda. Saudara, kalau orang udah kena begitu, saudara pikirannya gimana? Utang gua gak bisa bayar, lalu gua pikirin nanti anak gua gimana. Burung di udara dipelihara Tuhan. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, apalagi Anda ciptaan yang spesial di mata Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Katakan amin. Oke, kita lanjutkan saudara. Kapal dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, apa? Kami menyerah saja, membiarkan kami terombang-ambing. Ini adalah satu sikap yang tepat. Kalau Anda sudah tahu Anda nggak bisa berbuat apa-apa, berserah saja. Mau buat apa lagi? Gelombang udah besar, emang Anda bisa nolong gelombang itu turun? Berhenti, orang udah di tengah laut, jadi udah mau ngapain? Ya udah, matilah. Betul nggak? Tapi saudara, Paulus tahu bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada amin. Hari ini jangan coba berbuat sesuatu yang naif dan sembrono. Karena Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau Anda bilang, kalau gitu Pak perusahaan saya harus dikecilin. So, mau digedein? Jadi mau bagaimana? Mesti dikecilin? Ya monggo, harus. Anda mau tetap bertahan dengan Anda punya kapasitas begitu, mati. Jadi saya mesti kecilin, mesti ciutin. Yes.
Haleluya. Ada amin. Jadi kalau gitu saya harus jarang-jarang ke kantor. Kalau perlu. Sering-sering datang ke kantor Tuhan. Ada amin. Saudara, Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa nggak Anda berbuat sesuatu sekarang? Nggak bisa. Jadi kalau begitu apa? Tenang saja. Coba sebelah saudara bilang, tenang saja, sukacita di dalam Tuhan. Karena the joy of the Lord is my strength. Saudara kan nggak juga tahu kalau dolar tiba-tiba turun mendadak? Anda mana tahu? Anda bilang masa mungkin Pak? Lo bensin aja bisa turun mendadak begitu cepat. Dari 140 sekarang di bawah 50 per barrel. Betul nggak saudara? Itu bisa turun mendadak. Saudara, apapun sekarang up and down-nya kayak roller coaster. Itu bisa terjadi cepat sekali. Oh, Anda bilang, wah saya mesti bertahan. Siapa yang tahu dolar 6.000? Anda bilang, mana mungkin? Segala sesuatu mungkin hari-hari ini. Ada amin. Dulu kalau orang bilang Lehman Brothers nggak bangkrut, mana mungkin bangkrut? Semua juga bilang, mana mungkin. Sekarang sekelas Lehman bisa bangkrut. Yang nggak bisa bangkrut cuma Lehman. Istri saya Lehman, Pak Handoko juga Lehman. Halo, ada amin. Jadi Anda mengerti maksud saya sekarang? Jadi tetap tenang. Jadi tenang aja, jangan grogi. Aduh, ini mau sampai jam berapa? Tenang saja. Tenang saja. Ini baru pendahuluan. Untuk membuat Anda tenang. Ada amin? Oke. Sekarang kita lihat Wahyu. Sekarang kita masuk apa yang saya mau masukkan kepada unshakable life. Wahyu pasal 6. Ayat yang kelima. Haleluya. Saudara, kalau Anda ikut seminar ini ada dua hal yang Anda harus perhatikan. Satu, dingin. Selalu dingin dimanapun Anda duduk. Dan yang kedua, nggak tahu kapan jam berakhirnya. Apalagi kalau yang namanya glorious night. Anda tidak tahu jam berapa berakhirnya. Suka-suka saya. Amin. Oke. Baik. Jadi Wahyu pasal 6. Ayatnya yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya, seekor kuda hitam ini. Ini di alam spirit loh saudara. Kuda hitam ini terbuka, lalu keluar menungganginya, memegang apa? Timbangan di tangannya, betul? Coba bilang, timbangan. Timbangan buat apa sih? Nimbang. Waktu zaman itu timbangan dipakai oleh siapa? Pedagang. Jadi timbangan itu untuk orang bisnis bukan? Halo? Bahasa sekarang yang keren, timbangan itu neraca bukan? Neraca itu balance sheet bukan? Balance sheet itu berarti adalah neraca perusahaan Anda bukan? Berarti ini urusannya sama keuangan bukan? Ini malaikat yang mau menghabisi keuangan bukan? Hah? Oke. Saudara, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat penghancur keuangan. Halo? Oke, mari kita lihat ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata begini. Kalau yang pegang timbangan ini keluar, maka suaranya begini. Secupak gandum, sedinar harganya. 3 cupak jelai, sedinar harganya. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak itu seliter. Secupak gandum sedinar. 1 dinar adalah UMR, upah 1 hari kerja. Karena orang yang kerja dari jam 6 pagi, jam 9, jam 10, jam 12, jam 4 sore, kerja 1 dinar. Pernah baca nggak cerita itu? So berarti upah kerja 1 dinar. Jadi Tuhan berkata, kalau malaikat ini keluar, malaikat yang pegang timbangan ini keluar, maka ekonomi dengar. Akan terjadi seperti ini. Dulunya 1 dinar, ya, bukan dulunya, sekarang 1 dinar, Anda hanya bisa beli 1 cupak gandum.
Berarti kalau Anda mau dapat kuantitas yang lebih besar, Anda tidak bisa beli gandum lagi karena cuma dapatnya seliter. Maka kalau mau dapat lebih banyak, karena untuk kasih makan lebih banyak, Anda perlu jelai. Baru bisa dapat 3 liter. Anda nangkap gak? Berarti uang yang sama, Anda tidak bisa lagi beli gandum dalam jumlah yang besar, tapi Anda hanya bisa beli gandum secupak atau 3 liter jelai. Dan jelai itu tidak sama dengan gandum. Jelai itu makanan hewan. Gandum adalah makanan manusia. Berarti saudara, pada hari itu akan terjadi yang namanya krisis demi krisis. Termasuk di dalamnya krisis pangan. Halo? Saudara, di Amerika sekarang, overseas students, siswa-siswa luar negeri, uang sekolahnya dinaikin. Udah susah uang sekolah dinaikin, saudara. Saudara yang dikasihi, udah gitu saudara, harga-harga juga udah mulai naik. Jadi Amerika ini udah terbiasa dengan hidup nyaman. Kali ini kenanya luar biasa, saudara. Tapi kalau kita punya gaya hidupnya nggak tinggi-tinggi banget, kita nggak perlu turun terlalu banyak. Betul nggak, saudara? Tapi kalau kita punya gaya hidup udah terlalu tinggi, turunnya banyak, saudara. Ini yang bikin kita frustrasi. Betul nggak, saudara? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengar, ini yang terjadi. Berarti secara tidak langsung Tuhan sedang bicara bahwa gelombang keuangan itu tidak akan henti-hentinya bakal terjadi. Tapi Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi minyak bicara soal pengurapan Tuhan, anggur bicara sukacita dari Tuhan. Urapan Allah, sukacita Allah tidak akan pernah dibiarkan dihancurkan. Karena itu yang membuat Anda tenang, itu yang membuat Anda tetap kuat, Anda yang membuat Anda tetap fokus kepada Dia. Haleluya. Mari kita lihat sekarang. Jadi Anda tahu ya, keadaan ekonomi ini akan terus goncang. Saya tidak akan terlalu banyak bahas ini, tapi saya mau ajak saudara untuk melihat Ibrani. Karena kita lagi bicara unshakable life. Hari ini saya kasih tahu Anda 3 alasan kenapa terjadi goncangan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. 26 mulai. 26 mulai. Sudah? Oke. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia. Siapa Ia ini? Tolong Anda lihat, siapa Ia ini? Susah amat jawabnya, siapa Ia ini? Tuhan, karena I-nya huruf besar. Maka Ia Tuhan memberi janji, 1 kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi apa? Langit juga. Jadi goncangan pertama diizinkan di bumi, nanti akan ada goncangan lagi, bukan cuma bumi digoncang, langit juga digoncang. Berarti makanya hebat gak goncangannya langit dan bumi? Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal begitu bukan? Oke, saya lanjutkan saudara. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada apa? Perubahan. Jadi saudara, yang bisa berubah Tuhan mau goncang. Pada apa yang dapat digoncangkan? Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah saatnya tidak boleh sembrono, asal-asalan, tapi dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jadi sekarang saya mau tanya sama saudara, yang goncang siapa kalau begitu? Kalau Anda baca ceritanya dalam ayat ini, yang goncang kalau gitu siapa? Tuhan, setan? Tuhan atau setan? Tuhan yang akan menggoncang. Lah kenapa Tuhan harus menggoncang? Jadi saya percaya ini terjadi atas seizin Tuhan. Itu Tuhan sudah siapkan skenario goncangan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega.
Dia tahu akhir cerita dari yang awal. Karena dia sutradara dari seluruh cerita yang ada di atas muka bumi. Sutradara film, kalau dia nonton film perdana sebelum ditayangkan di bioskop-bioskop, dia nonton dulu. Dia tidak lihat ceritanya, bro. Wong dia yang bikin ceritanya. Dia emang gak tegang, saudara pikir dia tegang? Dia gak bakal tegang. Dikejar-kejar, dia gak bakal tegang, wong dia yang bikin. Anda aja yang gak tahu tegang, begitu bukan? Coba bilang sebelah saudara, Tuhan tidak tegang. Coba bilang, Tuhan tidak tegang dan tidak kebakaran jenggot. Mau bagaimana nih? Dia tahu ceritanya. Haleluya. Ada amin. Lah kalau Anda jadi istrinya sutradara Punjabi. Dan kalau Anda menjadi istrinya sutradara, Anda juga tahu ceritanya bukan? Anda ini mempelai Kristus bukan? Kalau Anda mempelai Kristus, berarti Anda tahu ceritanya. Oh, haleluya. Istri Punjabi juga nonton bukan untuk cerita yang tegangnya. Karena dia juga udah tahu dari suaminya waktu bikin skrip, barangkali suaminya udah cerita, betul? Jadi Punjabi dan istri kalau nonton filmnya bukan mau nonton tahu ceritanya, hanya paling mau lihat actingnya saja. Ada nggak yang aneh gitu kira-kira, betul? Haleluya. Jadi Tuhan sudah tahu ceritanya, dia cuma mau lihat acting Anda ada yang aneh tidak. Halo, ada amin. Jadi kalau gitu, kalau Anda jadi mempelai, Anda nggak usah takut ya. Tidak akan tergoncangan ya. Oke, sekarang Anda mesti tahu kenapa Tuhan menggoncang. Why? Mau berita baik dulu atau mau berita buruk dulu? Buruk dulu, oke. Lalu yang sedang, baru yang baik. Emang begitu saudara, saya bikin skenarionya. Karena saya yang awal dan yang akhir untuk cerita ini. Betul? Mau tahu ya? Saudara, angin, hujan datang, itu untuk ngetes fondasi. Tuhan tuh bikin goncangan cuma ngetes fondasi Anda terbuat dari apa. Halo? Kalau fondasimu dalam hal keuangan terutama, jadi goncangannya tergantung goncangan apa. Kalau goncangan keuangan, berarti dia mau tahu akar keuanganmu itu apa. Dasar pondasi keuanganmu itu apa? Makanya Tuhan izinkan goncangan keuangan. Kalau nanti ada goncangan yang lain, Tuhan lagi mau ngetes dasarnya itu. Halo? Berarti kalau sekarang Tuhan lagi goncang, Tuhan lagi mau ngetes dua hal. Fondasi keuanganmu secara pribadi dan fondasi sistem ekonomi dunia. Supaya orang bisa lihat fondasinya benar atau enggak, kuat atau enggak. Dan ternyata sistem ekonomi yang sekarang tidak kuat. Halo? Betul tidak saudara? Itu sebabnya Tuhan izinkan goncangan terjadi. Tahukah landasan ekonomi yang sekarang terjadi adalah landasan ekonomi yang tidak didasarkan oleh firman. Karena itu saudara, sistem keuangan yang sekarang adalah sistem keuangan yang babak belur. Saudara, begitu KPK dibuat, kita baru bisa tahu apa yang terjadi dengan korupsi di Indonesia. Halo? Begitu bukan saudara? Anda baru tahu ternyata orang yang tidak Anda sangka-sangka mulai keluar. Bahkan orang yang meneriakan anti korupsi ternyata juga ada. Halo? Betul nggak? Gitu nggak? Coba tanya sebelah saudara, kamu lagi dites loh. Coba bilang gitu. Kamu lagi dites fondasinya. Tahukah saudara, ekonomi dunia ini dibangun di atas dasar beberapa hal. Ya, saya cepat saja saya sampaikan. Yang pertama, di atas dasar kecurangan dan ketidakjujuran. Ekonomi dunia ini dibangun di atas dasar kecurangan dan tidak jujur. Saudara mau tahu, subprime mortgage adalah sebuah transaksi yang membohongi investor. Namanya aja subprime. Artinya apa? Di bawah prime. Berarti ini adalah pinjaman yang tidak prime, tidak bagus untuk pinjaman kredit rumah.
Itu paketin sedemikian rupa. Saudara, orang-orang yang minjam nggak layak sebenarnya dikasih pinjaman karena gajinya pas-pasan. Tapi saudara, mereka bikin grup sedemikian rupa, akhirnya saudara disetujui, yang sudah disetujui dipaket ulang, dijual ke seluruh dunia. Anda ngerti maksud saya? Siapa yang kira-kira mengerti soal subprime sedikit-sedikit Anda baca? Coba. Banyak yang ngerti? Oke, yang nggak ngerti aja belajar. Belaga ngerti aja gitu ya. Oke, Anda bilang saya ngerti lah gitu ya. Ada amin? Saudara, artinya sebuah transaksi yang sedemikian rupa dipaket. Saudara tahu nggak saudara, Anda bisa dapat barang yang salah dengan paket yang bagus. Berapa banyak saudara parcel waktu kemarin lebaran ternyata isinya kadaluarsa. Begitu bukan saudara? Jadi atas dasar kecurangan itu sebabnya ekonomi ini makin lama makin menggelembung. Karena semua dapatnya tidak real, tidak nyata, tapi dibuat-buat. Akhirnya penambahan ekonominya, perkembangannya, itu yang disebut bubble ekonomi. Itu yang namanya ekonomi balon yang suatu hari waktu pecah. Ini yang sedang terjadi. Karena semua memakai cara yang gak benar. Saudara bayangkan kalau Anda sebenarnya layak pinjamnya cuma 1 miliar. Tapi Anda bikin proposal dan Anda dapat 4 miliar. Berarti Anda lebih berapa miliar? 3 miliar. Berarti ada kelebihan uang gak? Dari yang dibutuhkan. Berarti ekonominya muter gak? Karena sekarang makin gede. Tapi makin gedenya sebenarnya benar atau enggak? Enggak nyata, enggak real karena Anda bohong. Begitu bukan saudara? Saudara, ini yang terjadi dalam ekonomi kita. Amsal 11. Amsal 11. Jadi Tuhan lagi mau tes keuangan Anda? Dasarnya, Anda ikut-ikutan mereka apa enggak? Coba bilang sebelah saudara, kalau bisnis jujur dikit. Yang jujur bilang, kalau bisnis yang jujur. Amin. Ada bisnismen bilang, Pak, gara-gara KPK, Pak, kita harus bisnis lebih benar sekarang. Oh, jadi dulu lu gak benar, sekarang ada KPK jadi lebih benar. Berarti Anda bisnis karena takut sama KPK, bukan takut sama Tuhan. Amsal 11 ayat yang pertama. Amsal 11 ayat yang pertama. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat. Betul? Coba bilang lagi sebelah saudara, kalau dagang yang jujur ya. Halo. Anda bilang, Pak, kalau kalau jujur kita nggak bakal bisa hidup. Justru karena sekarang ini yang bikin kita nggak hidup. Ini akibat ketidakjujuran. Ada harga yang harus dibayar dengan ketidakjujuran. Setuju nggak? Saudara, kalau duit kalau udah semakin banyak dari yang dibutuhkan, itu udah liar. Jelas? Yang kedua, sistem ekonomi kita sedang Tuhan uji. Yang kedua, karena didasarkan atas penipuan dan kejahatan. Menyengsarakan orang lain. Saudara, Anda tahu harga minyak bisa naik ke $140 itu menurut saudara itu natural atau karena ada yang mainin? Siapa yang percaya kalau minyak $140 ada yang mainin? Siapa yang percaya? Percaya? Sekarang tahu-tahu diturunin. Dia ambil untung dibikin turun. Berarti ada orang yang gak beres itu. Berarti mereka melakukan ini dengan kejahatan atas biaya orang lain. Begitu bukan? Tuhan lagi goncang ini. Yang ketiga, hutang. Tahukah saudara, dunia ini dibangun ekonominya atas dasar hutang. Apalagi kalau di Amerika semuanya pakai kredit card. Gesek terus. Bayar parkir kredit card. Ya, apa kredit card? Semua kredit card, saudara. Nah, sekarang saya mau ngomong sama saudara. Bagi Anda yang punya utang cukup besar, Anda harus segera perkecil. Kalau mau survive tahun depan. Kalau Anda mau survive tahun depan, perkecil utangmu. Jangan Anda bilang sekarang kan Pak zamannya kredit tanpa agunan. Haleluya. Apa namanya? KT? Saya tanya saudara, kredit tanpa agunan mesti bayar nggak? Kan tanpa agunan Pak. Maksudnya tanpa agunan itu apa sih? Artinya walaupun gak ada agunan, Anda tetap dikasih,
bukan berarti gratis. Anda ngerti gak? Jadi kalau pakai KTA bukan mesti bayar gak? Oh biarin aja Pak, PAN gak ada jaminan. Jadi kita bisa beralasan untuk tidak bayar. Anda Kristen bukan? Tolong jawab sebelah saudara, tanya, kamu Kristen bukan? Kalau Kristen, utang bayar. Mau pakai jaminan kek, nggak pakai jaminan kek. Kita nih sering kali, oh KTA kan nggak pakai jaminan. Jadi kalau kita nggak bisa bayar, ya udah saya serahin aja. Enak aja. Anda menjadi orang Kristen ada etikanya. Coba baca Mazmur 37. Enak aja. Jadi orang Kristen mau KTA kan nggak KTA tetap aja gue mau bayar utang gitu ya. Mazmur 31 ayat 21. Jangan karena saudara pikir, oh ini puji Tuhan. Nggak ada puji Tuhan, Tuhan nggak terlibat dalam hal itu. Anda aja yang melibatkan dia dan dia tidak mau terlibat dengan bisnis itu. Anda mau libatkan dia dengan mengatakan puji Tuhan dan Tuhan bilang aku tidak terlibat sekecil pun dengan bisnis Anda yang begitu. Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan pinjamannya tanpa agunan. Saya tambahin saudara ya. Dan apa? Jadi kalau orang yang minjem gak mau bayar di mata Tuhan itu apa? Mau pakai jaminan kayak gak pakai jaminan kayak bayar. Ada amin? Jadi saya mau ingatkan sama saudara, kalau Anda punya hutang, mulai sekarang persiapkan untuk perkecil. Jadi Anda bilang, Pak kalau gitu saya punya bisnis kecil. Yes. Orang perusahaan besar aja seperti China, seperti perusahaan-perusahaan besar aja sekarang udah mulai kecilin. Masa Anda gak mau? Anda pikir Anda kebal? Gak ada yang kebal. Ada amin? Saudara di awal tahun ini, di awal tahun 2008, dengar ya. Saya mendapat sebuah artikel dari seseorang. Artikel itu mengatakan kredit card Amerika, total kredit card Amerika yang diperkirakan tidak lancar. Artinya tidak lancar belum sampai macet, termasuk ada yang juga dimacet. Pokoknya kalau Anda yang dari bank Anda ngerti kategori tidak lancar, itu bisa macet, bisa setengah batuk, atau udah tanda-tanda mau batuk. Anda ngerti gak? Nah saudara, dikatakan yang kategori tidak lancar 915 miliar US dollar awal tahun ini. Itu belum Lehman Brothers. Dan Anda mesti ngerti, orang Amerika bayar kredit rumahnya pakai kredit card. Anda mesti tahu sifat orang Amerika, semuanya pakai kredit card terus. Karena sangat konsumtif. Makanya ekonomi Amerika dibangun atas konsumsi. Begitu konsumsinya drop, ekonominya drop langsung. Anda nangkep? Nah saudara yang dikasih Tuhan, mereka udah gak bisa bayar kredit nih sekarang. Nah akhirnya sekarang diperkirakan kredit macetnya atau kredit yang tidak lancar bengkak di atas 1 triliun lebih. Jadi kapan mau beres? Ini mau diberesin, muncul lagi. Dan itu kemungkinan menjadi PR-nya Obama. Hari ini tidak dipecahkan dulu soal kredit card. Di zamannya Bush bilang aku mau sampai di sini aja. Barangkali, saya tidak tahu. Tapi itu tugasnya Obama untuk menceritakan yang lain. Halo? Jadi jangan biarkan Anda terjepit di dalam hal ini. Itu sebabnya Anda harus prihatin. Betul? Anda jelas? Nangkap? Apalagi sistem ekonomi dunia ini di atas dasarkan keserakahan. Saya bilang serakah. Saudara tahu, saudara yang bikin ekonomi kita rusak ini juga salah satunya ada keserakahan. Karena fund manager lihat gimana saya bisa dapat fee, komisi yang gede, lalu dia bikin transaksi. Kalau Anda ngerti istilahnya, transaksinya namanya derivatif. Anda pernah dengar istilah derivatif nggak? Siapa yang pernah dengar istilah derivatif? Angkat tangan. Produk turunan derivatif. Jadi bukan produk transaksi aslinya, tapi terus dibikin di bawahnya ada transaksi, di backup dengan ini, dibuat lagi, dan jumlahnya akhirnya tidak terkontrol.
Karena itu saudara, bisnis yang hari ini dibangun di atas dasar konvensional, selamat. Utangnya sedikit, nggak main-main derivatif, selamat. Tapi yang coba-coba main derivatif, reksadana, apa segala macam, lalu dia pull semua di situ, habis. Halo? Betul? Jangan main-main, karena derivatif juga bikin sesuatu jadi besar. Lanjutkan berikut yang terakhir, suap. Suap. Coba kita lihat saudara, Keluaran 23. Suap itu berbahaya. Bukan suap-suapan, lain lagi. Suap-suapan lagi acara pernikahan, itu tidak sama. Keluaran 23. Saudara tahu kan, ada seseorang yang cukup dikenal, ditangkap di hotel karena bawa duit 500 juta. Ya kan? Ini jadi masalah, saudara. Saudara jangan suka suap-suap dengan arti membuat orang jadi buta matanya. Kemarin, waktu saya makan, ketemu sama teman saya ini, dia bilang begini, Indonesia, businessman di Indonesia, maaf dia bilang sama saya, termasuk saya juga dia bilang. Kebanyakan jagonya cuma di Indonesia. Kalau di Indonesia dia bisa kaya raya, dia bisa berhasil. Coba dia disuruh bertanding di luar. Di Singapura, di luar negeri, ayo dengan persaingan sehat. Dengan cara ikutin hukum secara benar. Sanggup gak mereka jadi? Makanya orang luar negeri ketawain pengusaha Indonesia. Bisanya di Indonesia berhasil karena apa? Main sama pejabat. Ayo adu pinter, ayo adu benar-benar kreatif, nggak bisa menang. Makanya orang Indonesia di luar negeri susah berhasilnya, paling banter berhasilnya, paling banter dia buka apa? Restoran. Ini pengusaha, teman saya bilang begitu, jujur saya bilang, kita juga malu sebagai pengusaha. Ayo kita bertanding di luar sama-sama, diadu sama-sama, kalah kita. Kita nggak punya kesanggupan, mereka punya kreativitas, punya kesanggupan. Kita boro-boro banyak pengusaha yang nggak ngerti, tapi dia bisa berhasil di sini karena dengan pejabat. Begitu nggak? Jadi pakai ini. Coba kalau nggak ada, kita bingung mau bisnis apa. Halo? Keluaran 23. Ayat 8. Jadi Tuhan mau nguji pondasi keuangan Anda ya. Suap, janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat. Bayangin saudara, kalau nggak mau buta jangan terima suap. Kau jadi buta nanti. Dan memutar balikan perkara orang yang benar. Begitu bukan saudara kalau suap? Sekarang pertanyaan saya, apakah keuangan Anda didasarkan ketidakjujuran? Apakah keuangan Anda di atas dasarkan penipuan? Apakah dagang Anda di atas dasarkan hutang yang terlalu besar? Apakah bisnis Anda didasarkan keserakahan, suap? Kalau ada seperti ini, jangan heran Anda akan kena goncang. So Tuhan lagi mau uji Anda punya bisnis tuh kayak apa. Jadi kalau sekarang ikut goncang, kena goncang karena Anda ikut salah satu dari 5 yang tadi saya poinkan, ada 5 bukan? 5 yang saya poinkan Anda ikut, segera bertobat. Segera bertobat. Anda bilang, Allah dari dulu juga saya udah dengar, kalau begitu Anda harus tunggu nanti gejolak yang ketiga. Baru Anda mau dengar kali di situ. Halo? Coba bilang sebelah suara, bertobat. Bilang, bisnismu yang benar. Saudara, manusia cenderung lupa dari apa yang pernah mereka perbuat. Dan mereka hanya ingat yang terakhir-terakhir saja. Makanya saudara kalau Anda pergi ke retreat ya, tempat retreat nih, coba deh perhatiin deh tempat retreat. Di 3 hari nih, biasanya makanan hari pertama, hari kedua gak gitu enak. Begitu hari terakhir mau pulang, dikasih makanan yang paling enak. Coba deh liatin retreat, bener gak begitu? Saya sudah perhatiin saudara, begitu yang terakhir makanan yang paling enak. Yang banyak orang suka, karena orang ingat makanan terakhir. Oh retreat itu makanannya enak, padahal hari pertama, hari kedua kagak enak semua.
Nah, Anda dan saya ingatnya rebound. Anda ngelihat susahnya. Betul? Kita lihatnya rebound, kita tidak tahu, kita tidak pernah. Makanya orang bilang, satu hal orang belajar dari sejarah, yaitu apa? Mereka tidak pernah belajar dari sejarah. Apa sih landasan kepercayaanmu selama ini dalam hidup? Mungkin Anda dan saya, landasannya adalah harta dan kekayaan. Makin tinggi tabungan, makin tinggi iman. Makin turun tabungan, makin turun iman. Amsal 11. Tuhan lagi ngetes dasar kepercayaanmu itu apa? Amsal 11 ayat yang keempat. Sudah? Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta gak ada gunanya, bro. Tapi kebenaranlah yang melepaskan kita dari maut. Betul? Ayat 28. Baca ayat 28 sama-sama saya. 1, 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tapi orang benar akan tumbuh seperti. Oh, Anda benar? Kalau Anda benar, awet muda. Tadi ada yang salaman saya di depan. Wah, Bapak lebih muda. Enak aja, emang saya udah muda dari dulu juga. Lebih muda, emang muda. Betul gak saudara? Apa dasar kepercayaan Anda? Jadi Tuhan lagi mau ngetes nih. Anda percayanya sama kekayaanmu atau sama Tuhan? Itu sebabnya dia shake Anda, dia goncang Anda. Baru bisa ketahuan kemana Anda percaya. Amin. Apakah Anda percaya sama manusia? Anda mengandalkan manusia? Itu yang Tuhan lagi mau lihat. Yeremia 17 bilang, celakalah, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tuhan lagi goncang. Sehingga nanti suatu hari Anda lihat bahwa manusia yang Anda pikir bisa tolong pun tidak bisa nolong. Makanya dia goncang. Jadi sebenarnya Anda harus bersyukur dengan goncangan ini baru kelihatan. Kita nggak usah ngomong goncangan besar. Masalah kita sehari-hari aja, itu akan membuka kedok kita. Dengan hal masalah yang kita sedang hadapi sebenarnya, Tuhan izinkan masalah terjadi di depan kita. Itu supaya kedok kita dibuka. Supaya kita tertutup, yang tutup ini terbuka. Sehingga kemuliaan Allah makin lama makin bersinar. Makin lama makin bersinar. Makin lama makin bersinar. Ada amin? Atau yang ketiga, Anda punya kepercayaan dari harta manusia, kepandaian mungkin. Anda pikir Anda pinter. Padahal tidak. Ada guyonan, ini maaf ya jangan tersinggung ya. Bagi Anda yang termasuk dalam kelompok perbakin. Tahu perbakin? Persatuan Batuk Kinclong. Katanya, ini guyonan loh ya, supaya seger saudara. Di masa goncangan begini perlu banyak guyonan saudara. Katanya kalau orang yang botaknya di depan, itu pemikir. Kalau orang yang botaknya di depan, belakangnya ada, itu pemikir. Tapi ada orang yang botaknya di belakang. Nah kalau orang yang di belakang, itu katanya orang pinter. Lah kalau botak dua-duanya, apa? Dia pikir dia pinter. Padahal tidak, gitu saudara. Katanya itu guyonan saudara ya. Amsal 3 mari kita lihat. Saya ngomong begini karena rambut saya tebal. Setiap saya gunting rambut, semua yang gunting bilang, Pak ini rambut tebal amat. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan apa kata Tuhan? Janganlah bersandar kepada. Nah Tuhan lagi mau ngetes. Apakah Anda pikir Anda pengalaman, Anda pinter, Tuhan akan uji. Murid-murid
yang hebat dalam hal nelayan dengan angin dan laut, Tuhan ujinya di situ. Karena Tuhan mau lihat kau ini lebih pinter Tuhan atau kamu sih? Jadi Tuhan goncangkan sekarang ini ada maksudnya. Ada amin. Untuk ngetes Anda nih kalau dagang kayak apa. Untuk ngetes keuangan Anda dibangun di apa. Untuk yang kedua dites Anda nih percayanya yang mana. Halo. Dan yang ketiga. Kalau yang pertama untuk menguji fondasi Anda. Yang kedua untuk menguji landasan kepercayaan Anda. Yang ketiga Tuhan bikin goncangan adalah dalam Hagai pasal 2. Ini berita baiknya. Hagai pasal 2. Ayatnya yang ke-5 mulai. Hagai 2 ayat yang ke-5. Haleluya. Hagai 2 ayat 5 sudah dapat? Firman Tuhan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi Anda harus kuat hati ya. Kuatkan hatimu. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, darat. Jadi Tuhan akan goncang semua. Betul? Kenapa? Ayat 8-nya kita baca. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Kalau 98 krisisnya Asia, kalau sekarang krisisnya udah segala bangsa. Negara-negara ex-Rusia sudah minta pertolongan IMF. Begitu bukan saudara? Oke, mari kita lihat saudara. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oh, uang, perak, emas, Tuhan yang punya. Jadi segala bangsa lagi digonjang-ganjing. Supaya mereka tidak terlalu memegangkan emas dan perak itu. Karena emas dan perak bukan milik bangsa-bangsa, tapi milik Allah. Dan Tuhan akan goncang supaya mereka lepas. Yang punya emas lepas, punya dolar lepas, punya properti lepas. Halo. Punya surat berharga lepas. Dan Tuhan bilang, aku akan pindahkan. Berarti goncangan yang ketiga adalah berita baik. 1, 2 berita pertanyaan buat saudara. Yang satu adalah berita buruk. Yang kedua adalah berita bertanya. Yang ketiga adalah berita baik. Berita baiknya adalah Tuhan sedang goncangkan semua kekayaan bangsa. Supaya pindah ke dalam rumah Tuhan. Adapun rumah ini ayat 10. Kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Siapa yang percaya di setiap krisis ada peluang? Kalau Anda yang ngerti bahasa Mandarin, saya nggak ngerti bahasa Mandarin, tapi kata bahasa Mandarin itu yang namanya krisis itu terdiri dari 2. Di situ ada sesuatu yang namanya kegawatan, yang satu adalah peluang. Saudara, di tengah krisis ada peluang. Betul? Berarti setiap dunia lagi digoncang, akan ada peluang buat anak-anak Tuhan yang hidup benar untuk bisa mengambil kekayaan bangsa-bangsa. Dan kekayaan bangsa-bangsa bukan untuk Anda pakai sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Ada amin? Anda siap untuk terima kekayaan bangsa-bangsa? Yesaya 60 ayat yang pertama. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Tuhan lagi mau nguji fondasi keuangan Anda. Yang kedua Tuhan lagi mau tanya, apa sih Anda percayanya yang mana? Begitu ya? Yang ketiga Tuhan lagi mau goncang supaya berkat bangsa-bangsa pindah. Yesaya 60 ayat yang pertama.
Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kalau Anda punya cahaya Tuhan terbit, itu kekayaan akan cari Anda. Karena kekayaan itu harus ada yang miliki. Karena kekayaan kalau di tangan Osama bin Laden akan hancur. Tapi kekayaan di tangan anak-anak Tuhan akan jadi berkat. Katakan amin. Siap? Haleluya. Sekarang saya masuk pada poin terakhir. Gimana Anda hidup supaya tidak tergoncangkan? Siapa yang mau hidup tidak tergoncangkan? Goncangan badai di 2009 nanti yang kita nggak tahu gonjang-ganjingnya seperti apa. Walaupun banyak orang mencoba menenangkan, kan tahun depan ada pemilu. Berarti setiap partai pasti keluar duit. Berapa triliun itu? Legislatif berapa triliun, nanti bagian presidennya berapa triliun. Berarti ada duit suntikan, belum lagi 100 triliun sekarang kata Sri Mulyani. Nah saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir, oh yes, ini akan tanda-tanda rebound. Saya berkata itu angin-angin sepoi-sepoi. Halo? Amin. Bahwa ini akan ada rebound? Yes, akan ada rebound. Tapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak selamanya seperti itu. Karena akan ada full scale kegoncangan yang besar. Jelas? Nah yang pertama, kalau Anda mau hidup tidak tergoncangkan, Anda mesti paham dulu kekayaan yang sejati itu seperti apa. Yoris. Oh, haleluya. Saudara, Anda mesti tahu kekayaan yang sejati itu seperti apa. Saudara, sebenarnya saya siapkan bahannya, tapi katanya mendadak komputernya hang. Goncang mendadak. Saya ingat, kekayaan itu dibagi di paling atas itu adalah, saya coba bisa bayangkan? Gambar satu segitiga. Coba Anda gambar segitiga. Oke? Anda gambar segitiga yang besar. Oke? Yang paling atas itu adalah materi. Buat segitiga yang atas, kecil aja, materi. Itu kekayaan yang pertama. Lalu di bawahnya Anda tarik lagi garis. Yang kedua, keahlian. Keahlianmu. Oke? Materi, keahlian. Yang ketiga, Anda buat garis yang ketiga, itu adalah kepandaian. Oke? Jadi ada materi, ada keahlian, ada kepandaian. Lalu Anda tarik lagi di bawah satunya, itu adalah hubungan. Hubungan. Tarik lagi di bawahnya satu lagi, itu karakter. Tarik lagi yang paling bawah, segitiga yang paling bawah, garis yang paling bawah, adalah kehidupan. Jadi ada berapa? Materi, keahlian, kepandaian, hubungan, karakter, dan kemudian ada yang namanya kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda mesti ngerti kekayaan yang sejati itu apa. Kalau dunia ngejernya materi dulu. Jadi dari atas ke bawah tuh. Cari materi, keahlian, kepintaran, baru ngomong hubungan, baru soal ngomong kehidupan kekal. Udah mau bau tanah baru cari Tuhan. Anda nangkep gak? Kalau Tuhan cara kerja yang lain, dari bawah naik ke atas. Anda nangkep gak? Mulai punya kehidupan, bangun nilai Tuhan, bangun hubungan, terus naik ke atas. Bagian 3 yang pertama, materi, keahlian, dan keterampilan Anda, keahlian dan kepintaran itu yang bisa tergoncangkan. Itu yang bisa bikin Anda goncang di situ. Tapi kalau Anda mempunyai namanya kehidupan, tidak akan tergoncangkan. Ada amin, saudara? Berarti Anda mesti punya hidup dalam Tuhan. Mana yang lebih penting? Bukan lebih penting, lebih menentukan. Hidup atau sukses? Hah? Hidup atau sukses? Saudara, banyak orang mendahulukan sukses, begitu dia nggak nyampe, bunuh diri. Tapi kalau Anda tahu hidup lebih penting, walaupun belum sukses sekarang, saya percaya kalau Anda bersama Tuhan, terus punya hidup dari Tuhan, Tuhan akan beri kesempatan untuk Anda berhasil. Ada amin? Pahami kekayaan sejati Anda tidak terletak pada materi,
tapi terletak pada kehidupan yang Tuhan berikan pada Anda. Sebab, sebagaimana saya sering ngomong, Anda lahir bokeh. Emang Anda lahir pegang dolar dari perut mama? Anda lahir bokeh, Anda mati bokeh. Jadi selama Anda hidup ini gak punya duit, tapi Tuhan titipkan. Berarti soal materi buat Tuhan itu kecil. Tapi apakah Anda punya kehidupan? Haleluya. Ada amin. Miliki kehidupan Kristus. Yesus datang untuk memberikan Anda hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau Anda hidup, maka sangat mudah dituntun oleh Roh Kudus. Karena Anda hidup. Tapi kalau rohmu mati, Anda tidak bisa hidup. Mana bisa mimpin mayat? Anda bisa ngomong sama mayat? Nggak mungkin. Jadi Tuhan nggak bisa mimpin kalau Anda hanya mati. Tapi kalau Anda hidup, secara roh hidup, Tuhan bisa ngomong. Waktu Anda doa, waktu Anda nyetir mobil, waktu Anda sibuk, waktu Anda telepon, waktu Anda merenung, waktu Anda makan, waktu Anda istirahat, Allah bisa bicara. Miliki hidup itu. Tapi orang Kristen, saudara, kadang-kadang nggak mau punya kehidupan itu. Mereka maunya berkatnya. Saudara, berkat itu materi yang paling kecil dari mata Tuhan. Haleluya. Ada amin? Yang kedua, kalau Anda mau hidup tidak tergoncangkan, belajar hidup benar. Karena yang namanya kebenaran itu nggak bisa digoncang-gancingkan. Satu prinsip hidup yang benar, kebenaran itu tidak bisa digonjang-ganjingkan. Nggak bisa, saudara, namanya kebenaran itu Anda bohongi kebenaran. Nggak bisa. Sesuatu yang namanya kebenaran, yang mana yang benar pada suatu hari akan ketahuan. Itulah sebabnya kalau Anda hidup benar, maka kebenaran mula yang akan membuat Anda terus-menerus ditopang oleh Tuhan. Tuhan menopang Anda bukan karena Anda pinter, bukan karena Anda rajin ke gereja, tapi karena Anda hidup benar. Bahkan Tuhan berani membanggakan Ayub di depan musuhnya. Kamu lihat Ayub, hambaku hidup yang saleh. Saudara, orang yang hidupnya benar gak bakal bisa habis. Walaupun sudah habis, mau dihabisin sama setan, dia akan dapat 2 kali lipat. Haleluya. Tahukah saudara, 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi. Apa yang membuat dia bangkit? Kebenarannya. Orang bisa tidak masuk penjara karena tidak terbukti berbuat salah. Begitu bukan? Karena itu saudara, kebenaran mula yang akan memelihara Anda. Coba belajar untuk hidup benar. Ada amin? Mazmur. Mari kita lihat Mazmur. Pasalnya yang kelima. Ayat 13 kita baca keras-keras. Mazmur 5:13. Sudah dapat? 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati apa? Orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dunia boleh goncang, tapi perisai Tuhan ada pada orang benar. Saudara, tahukah saudara? Orang yang hidupnya hari-hari sebelumnya banyak melakukan korupsi sini sana, dengan adanya KPK mulai ketar-ketir. Kemarin saya dengar ada salah satu wawancara antara orang KPK di radio, saya dengar dengan beberapa orang bilang, Pak kalau begini terus KPK buat orang jadi takut dong Pak, mau jadi pimpinan proyek dan segala macam. Orang KPK bilang begini, kalau kamu gak berbuat salah kenapa jadi takut? Kalau kamu berbuat benar gak usah takut. Kalau engkau ikutin semua peraturan, kamu gak usah takut. Yang menjadi masalah adalah karena kamu sembunyi-sembunyi. Adam selama tidak berbuat dosa, gak takut ketemu Tuhan. Santai dia ngobrol tiap hari sama Tuhan. Bahkan dia gak sadar kalau dia telanjang. Tapi begitu dosa masuk, yang pertama dilakukan Adam adalah menarik diri. Sembunyi. Kenapa? Dia takut. Karena dia tahu berbuat salah. Halo. Jadi kalau Anda gak berbuat salah, Anda gak berbuat macam-macam, kenapa takut? Dan Anda siap berkata, siapa takut?
Amin. Saudara, ada satu koran, namanya Koran Jakarta. Motonya bilang begini, kebenaran itu tidak memihak. Betul? Yang ketiga. Apa yang Anda harus lakukan yang ketiga? Anda harus belajar mengikat janji dengan Tuhan. Saya tidak akan khotbahkan panjang lebar, tapi saya mau tunjukkan satu ayat kitab Wahyu. Karena ini banyak yang Anda harus baca firman Tuhan itu di dalam buku saya nanti. Ya, Wahyu pasal 7. Ikat janji. Wahyu 7. Ayat 1. Saudara tahu bangsa Israel ketika mengerang sama Tuhan di Mesir, Tuhan dengar doa mereka. Tapi yang membuat Tuhan menjawab, karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Ikat janjinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Anda berdoa, tapi Allah mau Anda bukan hanya berdoa, ikat janji dengan Tuhan. Mari kita lihat Wahyu 7, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Perhatikan firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, pohon-pohonan. Bayangkan kalau darat nggak ada angin, laut nggak ada angin, pohon nggak ada angin. Jadi apa saudara? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi ada lagi tugas malaikat yang menghancurkan bumi dan laut, ada juga malaikat yang mau menghancurkan ekonomi. Begitu bukan tadi kita sudah baca. Nah, mari kita lihat saudara, katanya begini saudara. Saudara tahu nggak di mana-mana banjir sekarang? Oke, katanya begini. Jangan rusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami malaikat Tuhan memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara tahukah kalau Anda punya ikat janji sama Tuhan, di dahimu ada meterai Tuhan, di dahimu ada meterai Allah yang tidak kelihatan oleh musuh. Dengar, Allah lindungi Anda. Sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, setiap rumah harus ada darah di jenang pintu dia. Sehingga ketika malaikat maut mulai menghantam mereka orang Mesir, begitu lihat darah lewat, lihat darah lewat, lihat darah lewat. Sehingga yang lain habis digoncang, tapi anak-anak sulung Israel bebas karena ada darah itu. Oh dengar saudara, ketika goncangan terjadi, kalau di kepalamu ada dahimu, ada meterai Allah. Begitu goncangan lewat, lihat Anda lewat, lihat Anda lewat. Haleluya. Luar biasa. Punya meterai itu. Coba lihat sebelah saudara, jidatnya ini meterai Tuhan atau dolar? Oh. Mau ikat janji sama Tuhan? Saudara, kalau Tuhan sudah ikat janji sama Anda, nggak main-main. Abraham, Tuhan ikat janji sama Abraham, Abraham ikat janji sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam tubuh Abraham, walaupun tidak mungkin untuk punya anak, Tuhan bikin mungkin. Jadi kalau Anda ikat janji sama Tuhan, kelihatannya tidak mungkin, Tuhan bikin mungkin. He is a God of impossibilities. Dia adalah Allah bagi semua yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Impossible is nothing. Haleluya. Jadilah orang Kristen yang jangan asal-asalan jadi Kristen. Sudah waktunya kita tidak asal-asalan. Sudah waktunya kita kepada Tuhan dengan benar. Anda mau pakai jurus apa juga sekarang saudara. 18 jurus dewa mabok yang dibuat oleh Esteller 77. Itu bikin Anda mabok. Amin. Yang keempat, supaya tidak goncang ya. Jadi yang pertama apa? Punya kehidupan dulu sama Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. 2, hidup benar ketika ikut ikat janji sama Tuhan. Yang keempat, bersuka citalah senantiasa dan mengucap syukurlah. Apa sih yang Anda bisa perbuat di hari-hari begini? Anda makin goyang, Anda makin bingung, Anda mau makin buat ini, makin itu, makin rusak Anda. Jadi sekarang ngapain?
sukacitanya. Haleluya. Ada amin. The joy of the Lord is. Saya paling suka dalam masa krisis begini, ayatnya Anda harus ingat Habakuk 3. Baca Habakuk 3. Inilah waktu di masa krisis yang Anda harus baca terus-terusan. Kalau perlu bikin gede-gede di depan kaca rias Anda. Sebelum rias baca itu kuat-kuat. Habakuk. Oh, haleluya. Makanya nanti jangan heran orang-orang dunia bingung lihat Anda. Orang lagi stres, Anda ketawa-tawa. Yang penting jangan ketawa sendirian ya. Oke, karena kita lihat Habakuk 3, 17. Ayat 17 ini adalah ayat penjelasan soal krisis, oke? Sekalipun pohon tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga. Wah, jualan nggak laku. Pohon anggur tidak berbuah, orderan berhenti. Hasil pohon zaitun mengecewakan, rugi besar. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, cash flow seret. Halo? Kambing domba terhalau dari kurungan, simpenan udah habis. Loh iya kan? Saving Anda udah habis. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tidak lagi ada extra cash. Itu susah nggak tuh? Itu susah nggak? Likuiditas seret, bank juga susah dapat, terus udah nggak ada, cash flow nggak ada, dagangan nggak laku, lalu kemudian order di stop, tabungan udah habis, semuanya sudah digulung habis, bokek. Haleluya. Kalau Anda bilang, Pak itu saya Pak, puji Tuhan. Ada ayat berikutnya. Oh, mari kita baca dengan keras ayat 18, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Ayat 19, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit. Haleluya. Ayat ini membuat slogan hidup saya begini. Biar susah asal senang. Dunia boleh krisis, tapi saya bersuka cita. Why? Kalau Anda lagi krisis, dunia lagi krisis, Anda lagi sedih, itu namanya double kenanya. Betul kata iklan di televisi. Enjoy aja. Bersuka cita dalam Tuhan, amin. Habis mau berbuat apa? Anda mau nangis juga gak ada gunanya. Air matamu udah gak keluar lagi juga udah gak bisa apa-apa. Jadi sekarang apa? Puji Tuhan, sukacita, lompat sama Tuhan, teriak sama Tuhan, beria-ria dalam Tuhan. Itu yang bikin awet muda. Udah krisis, susah hati, makin cepet tua. Orang yang sukacita, saudara, orang yang mengucap syukur, nggak ketahuan ada duit atau nggak ada duit. Makanya kalau Anda lihat saya, mana pernah Anda lihat saya nggak ada duit? Anda mana tahu saya ada duit apa nggak ada? Tapi kalau saya sukacita, Anda sukacita, dunia melihat kita orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kalau Anda sukacita, ini otot-otot ini jadi seger. Coba gini. Coba lihat saudara gini. Nah itu. Mendingan begini atau lain. Kalau Anda cemberut itu jadi berat, tapi Anda sukacita. Itu jadi mudah. Haleluya. Kelihatan kok saya dari sini wajah-wajah yang penuh sukacita atau enggak? Haleluya. Orang boleh tua umur tapi seger muka. Orang boleh muda umurnya tapi kalau wajahnya udah layu. Ada orang wajahnya layu tapi umurnya muda. Tapi ada orang usianya tua tapi seger aja. Coba lihat sebelah saudara, seger gak wajahnya? Haleluya. Kita akan buat perbedaan. Karena Tuhan akan bikin perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah.
Jadi nanti waktu krisis orang lihat siapa yang beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akan tanya, kok kamu bisa begitu sih? Anda bilang, mau tahu? Mau, ikut aku. Haleluya. Amin. Betul, saudara. Orang rata-rata pada stres semua. Penerbangan juga mulai ciut. Hotel juga udah mulai ciut. Semua serba ciut. Halo. Yang berikutnya. Yang keberapa? Yang kelima. Kelola aset dan keuanganmu dengan benar. Saudara, di masa krisis gini, saudara bukan cuma doa. Doa memang perlu. Tapi kalau duitnya nggak dikelola, belanja terus, midnight shopping. Saudara, sekarang midnight shopping gila-gilaan. Contoh-contoh Amerika, saudara. Amerika nih, kalau ini udah Thanksgiving nih. Ini Thanksgiving nih di akhir bulan ini. Waduh, kalau yang namanya diskon tuh gila-gilaan, saudara. Saya nggak tahu nih sekarang, saya kepengen juga ngelihat Amerika di Thanksgiving apa masih begitu nggak di masa krisis sekarang. Itu mereka tidur di hari sebelumnya. Jadi ini Thanksgiving kan ini Jumat nih. Hari Kamis tuh mereka malam udah tidur, udah pasang tenda di toko panjang. Begitu pagi buka, serbu mereka. Itu betul-betul gila-gilaan itu, bukan hanya midnight shopping itu, saudara. Itu saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini Anda harus kelola aset Anda. Amin. Saudara sayang kalau komputernya rusak. Saya mau tunjukkan Anda sebenarnya teksnya itu, saudara. Dari Santa Claus. Ya. You better watch out. You better don't cry. You better keep cash. I'm telling you why. Recession is coming to town. Lalu ada lagi, saudara, itu panjang kata-katanya. Saudara, di sana dikatakan, jangan pegang bonds, jangan pegang stocks, karena bank bikin lu bangkrut. I'm telling you why. Recession is coming to town. Jadi hari ini Anda upayakan utang Anda diperkecil. Jangan terlalu banyak utang. Kalau bisa bayar-bayar. Secepatnya. Anda rubah gaya hidup Anda. Jangan biarkan gaya hidup yang hidup gaya. Ada amin. Jangan ikut, saudara, slogan orang Indonesia, suku Indonesia tertentu yang bilang begini. Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Itu jangan kau ikut itu. Itu tak boleh kau ikut. Itu jangan bilang biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Jangan begitu, saudara. Betul nggak? Sering saya bilang begini. People are funny. Orang itu adalah aneh dan lucu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih enak, saudara. They buy a thing they don't need with the money they don't have. Just to impress people they don't like. Banyak orang membeli barang yang dia tidak butuhkan dengan uang yang dia tidak punyai. Hanya untuk menarik perhatian orang-orang yang dia gak suka. Yang pernah meremehkan dia. Anda gak perlu Jaguar, Anda beli Jaguar. Duit gak ada, utang. Hanya untuk berhenti di depan orang yang pernah ngeledek Anda. Tidin, Jaguar. Gitu, saudara. Padahal isinya utang. Itu waktu ngisi bensin itu, saudara, waduh mahal amat, utang gitu, saudara. Hanya untuk tindin supaya kelihatan bahwa dia naik Jaguar. Kelola hutang Anda. Kelola aset Anda. Ada amin? Saudara, semua perlu perencanaan enggak? Uang itu perlu perencanaan enggak? Alkitab berkata, jangan sampai engkau membangun menara tanpa menghitung budget anggarannya, sehingga waktu di tengah jalan berhenti kamu. Dan orang mengejek kamu. Akhir tahun sudah dekat. Berapa banyak yang sudah terima kalender tahun 2009? Tolong angkat tangan. Siapa yang pernah udah terima kalender 2009? Saya nggak minta, saya cuma mau nanya. Susah amat, heran ini. Krisis boleh ada, tapi jangan begitulah, kelewatan. Oke, coba.
Coba siapa yang sudah terima kalender 2009, angkat tangan. Oke, Anda terima kalender 29, waktu Anda terima nih, jujur ya, orang jujur masuk surga ya. Waktu Anda terima 2009 punya kalender, apa yang pertama Anda lihat? Apa? Tanggal merah ya? Hah, di mana Harpitnas, hari kejepit nasional, ini Senin. Nah, oh ini enak nih, liburan lebaran Rebo Kemis, Jumat sekalian, seminggu full gitu ya. Kenapa Anda lihat itu? Karena Anda mau rencana liburan. Heran orang Kristen tuh, dia merencanakan liburan setahun sebelumnya. Tapi pernahkah Anda merencanakan keuangan Anda setahun sebelumnya? Saudara, kalau tahun depan dibuka data mengenai kredit card yang macet, yang sudah di atas 1 T US dollars untuk Amerika, meledak ini. Dan kalau ini yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda nggak kelola, Anda ikut-ikutan, bisa mati kita. Ada amin? Tapi Anda percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau piatu. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Jadi dia bukan hanya menyertai Anda pada kesudahan alam, sampai kesudahan resesi dan kesudahan alam. Amin. Yang terakhir, yang keenam. Anda harus punya mental pemenang. Fighting spirit. Banyak orang tidak punya fighting spirit, saudara. Ini kalau udah begini ya, ya udah dah. Udah dah, gue gak tahu lagi mau berbuat apa dah. Udah gue stres dah. Lalu naik ke lantai paling tinggi, cari apartemen paling tinggi. Lalu Anda lihat, lalu Anda mau jadi Batman. Saudara tahu beberapa tahun yang lalu pernah kejadian begitu? Yang bunuh diri, itu yang jogging sama-sama, yang di Pondok Indah. Ternyata yang bunuh diri itu diaken sebuah gereja. Anda bilang, ya ampun. Oh, kalau orang udah stres dia gak peduli mau diaken, mau penatua, saudara. Apalagi penatua, udah penatua lagi. Saudara udah penatua. Penatua itu saudara. Udah penatua, lalu resesi. Ya, yang cepat bunuh diri itu saudara. Saudara tahu gak waktu dia jogging, dia lari, dia bilang begini, itu apartemen berapa lantai ya? Kayaknya itu tinggi ya. Temennya ya gak tahu kalau dia ngomong tuh mau ngapain. Dia bilang kayaknya ini yang paling tinggi di Pondok Indah. Oh gitu ya, iya. Gak taunya besok dia udah terkapar di bawah. Berita koran keluar, bunuh diri. Seorang pengusaha, pelayanan aktif. Hidup lebih penting dari sukses. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan bunuh diri. Loh, I don't know di antara saudara yang mungkin sudah frustrasi. Tapi saya pesan hari ini di tempat ini, jangan bunuh diri. Jangan coba-coba berkata saya sudah tidak ada harapan. No, sebab rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera hari esok yang penuh dengan harapan. Saudara, Andre Wongso tanggal 13 Desember bikin acara bersama dengan preskomnya Indomobil dengan kasih judul Esok Penuh Harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang dunia aja masih ngomong begitu, apalagi anak Tuhan. Anak Tuhan lebih dahsyat, bukan optimis, tapi pasti. Saudara, menurut saya optimis tidak sama dengan pasti. Anda boleh optimis, tapi belum tentu kan? Tapi harus optimis. Tapi Tuhan bukan anak Tuhan, bukan optimis, tapi pasti. Coba kita lihat Kisah Rasul 27 sebagai ayat terakhir untuk malam hari ini. Kisah Rasul 27. Lihat apa kata Paulus. Ayat 22, Kisah 27. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini.
Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Luar biasa bukan saudara di masa-masa krisis kalau Tuhan datang? Anda harus biarkan Tuhan datang sama Anda. Lalu lihat berikutnya. Dan ia berkata, malaikat itu, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini selamat karena engkau. Jadi kalau Anda kepala rumah tangga, Anda businessman, Anda siapapun Anda, kalau Anda punya janji Tuhan, Allah sudah tetapkan ada dalam hidupmu ada rencana, Allah akan bikin seisi rumahmu selamat karena Anda. Itu sebabnya orang yang punya janji Tuhan, percaya Tuhan akan proteksi Anda. Jadi makanya connect dengan orang yang benar. Kalau orang yang punya janji Tuhan Anda connect, kalau dia dilindungi, Anda akan dilindungi. Lanjut berikutnya, ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan. Coba bilang, semuanya pasti terjadi seperti yang difirmankannya. Oh, haleluya! Kalau begitu, semua boleh goncang. Tapi kita tidak perlu goncang. Masihkah ada harapan menurut saudara? Masih ada harapan? Masih ada harapan? Sangat besar harapannya. Justru dengan begini nanti orang akan melihat siapa orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan orang akan melihat cahayamu terang. Dan mereka akan datang kepadamu. So malam hari ini, jangan sampai Anda punya hidup digoncang Tuhan. Tapi Anda punya hidup unshakable life.